Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Dia Agusti dengan NIM 21129108. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dan listrik dinamis. Pengertian listrik statis yaitu energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik bisa negatif atau positif. Semua zat terbentuk dari atom-atom. Setiap atom mempunyai inti atom yang terdiri dari proton dan elektron yang mengelilinginya. Proton mempunyai muatan listrik positif dan elektron mempunyai muatan listrik negatif. Yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Yang kedua, hukum Coulomb. Dua buah muatan listrik sejenis akan tolak-menolak dan tidak sejenis akan tarik-menarik. Ketiga, kuat medan listrik. Ukuran kekuatan dari medan listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan pada muatan listrik yang ditempatkan pada titik tersebut, yang disebut kuat medan listrik atau E. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis adalah muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan. Listrik adalah Coulomb dan satuan waktu adalah detik. 1. Hukum Ohm. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat pengantar setiap satuan waktu. Jika dalam waktu T mengalir muatan listrik sebesar Q, maka kuat arus listrik I. 2. Hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Hukum 2 Kirchhoff yang berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 dirumuskan sebagai berikut. Perbedaan listrik statis dan dinamis. Untuk lebih memahami listrik statis dan dinamis, inilah perbedaan antara keduanya. Listrik statis tidak mengalami pergerakan muatan listrik, sedangkan listrik dinamis mengalami pergerakan muatan listrik atau disebut terjadi arus listrik. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda, sedangkan listrik dinamis terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik dan adanya arus searah maupun bolak-balik. Parameter yang ada pada listrik statis sulit diukur untuk diukur, sedangkan listrik dinamis relatif lebih mudah untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, maupun daya listrik yang terjadi di suatu rangkaian. Persamaan listrik statis dan dinamis. Dari perbedaan tersebut, kedua listrik ini juga memiliki kesamaan antara lain. Keduanya memiliki daya magnet yang saling tarik-menarik. Untuk menghasilkan listrik statis maupun dinamis, memerlukan dua material yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai perantaran arus listrik. Keduanya memiliki inti atom. Rumus listrik statis. Gaya Coulomb F sama dengan K dikali Q besar dikali dengan Q kecil dibagi R kuadrat sama dengan Q dikali dengan E. Potensial listrik P sama dengan Q dikali dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R sama dengan E dikali R. Kuat medan listrik E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat dikali F dibagi Q. Energi potensial listrik EF sama dengan K dikali Q dikali dengan Q kecil dibagi R sama dengan Q dikali V. Keterangannya, F adalah gaya Coulomb, Q adalah besaran muatan 1, Q kecil besaran muatan 2. R sama dengan jarak muatan, E adalah medan magnet, P adalah tegangan, EF adalah energi potensial. Rumus listrik dinamis. Kuat arus listrik I sama dengan Q dibagi T. Beda potensial listrik P sama dengan W dikali Q. Hambatan listrik R sama dengan Rho dikali I dibagi A. Hukum Ohm P sama dengan I dikali R. Keterangan Q besaran muatan, V tegangan, T waktu, I kuat arus, Rho koefisien hambatan, R hambatan listrik, A luas penampang, I panjang kawat.
Contoh listrik dinamis yaitu baterai ponsel yang menjaga ponsel pintarmu tetap menyala, baterai acu yang membuat mobil dan motor dapat menyala, baterai laptop, baterai senter, baterai walkie-talkie, dan baterai alat elektronik lainnya. Contoh listrik statis yaitu yang pertama, ketika seseorang menyisir rambut, tanpa disadari rambut akan berdiri sendiri beriringan dengan gerakan sisir. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi muatan antar sisir dengan rambut. Yang kedua, ketika pengaris atau sisir yang kita gosokkan ke rambut atau tangan kering dapat menarik potongan kertas kecil. Ketiga, debu yang menempel pada layar TV. Keempat, ketika kain sutra gosokkan dengan batang kaca. Itu bang, bata gunting kita nih. Lama nangin na dia berikan sultan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.